Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi kita lanjutkan kajian kita tentang sistem hukum dalam Islam yang kemarin sudah kita bahas tentang fikih ibadah haji atau manasik. Ya, dalam haji ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Lalu kemudian ada muharramatil ihram. Ya, ini sudah kita mulai dengan ihram. Ihram itu niat melaksanakan ibadah haji atau niat melaksanakan ibadah umroh, itu namanya ihram. Ini masuk kategori rukun dalam haji. Nah, ihram ini ada ketentuan dalam hal melaksanakan niat untuk haji atau umroh ini yang disebut ihram itu ada ketentuan baik dari segi waktu maupun tempat. Waktu dan tempat itu namanya miqat. Ada miqat zamani, ada miqat makan. Kalau miqat zaman itu niat haji dibatasi pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu orang boleh mulai niat melaksanakan ibadah haji. Tetapi tentu pelaksanaannya nanti ya sesuai dengan jadwal tanggal, ya sesuai dengan tanggal maksudnya. Ketentuan waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau wukuf ya tentu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau itu melempar Jumratil Aqabah ya berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Pas Rioyo itu ya. Itulah kan. Kalau itu lempar jamarat yang ula wusta Aqabah, maka itu pada tanggal 11, 12 dan atau sampai tanggal 13. Dan dia kata orang Syawal sudah niat haji, maka dia harus menunggu begitu lama, dan ini hampir tidak ada yang mau melakukan itu, artinya yang memilih itu ya, karena dalam ihram nanti ada namanya muharramatil ihram, hal-hal yang harus dijaga yang tidak boleh dilakukan di dalam ihram, yang itu punya konsekuensi namanya fidyah atau dam, fidyah dan dam ya, fidyah dan dam. Jadi saya ulangi, yang pertama dalam rukun haji yang harus dilakukan adalah ihram. Bagaimana niat ihram? Kalau untuk dirinya sendiri niatnya itu labbaik Allahumma hajjan, atau kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Kalau dalam umrah tidak ada miqat zaman ya, kalau umrah tidak ada batas waktu, boleh kapan saja kita niat umrah. Kalau makan ini sama, harus dilakukan bagi mereka yang masuk dalam kota Makkah itu. Tapi bagi yang di dalam, untuk umrah sudah ada tempat-tempat yang kemarin saya jelaskan ketika dia akan melakukan ihram. Nah, niat yang dilakukan adalah kalau untuk dirinya sendiri labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, atau kalau haji qiran ya labbaik Allahumma hajjan wa umratan, atau nawaitu al-hajjah wa akhramtu bihi, sama ya, harus ada niat itu. Dan niat itu sama mahallun niat fil qalb. Niat itu harus dilakukan dalam hati, di miqat, di tempat yang tadi ini ya, kita awal masuk dalam wilayah Mekah. Sebelum masuk dalam wilayah Mekah ada miqat, ada batas tempat, ada startnya ya, sama dengan sholat. Sholat itu miqatnya di mana kita niat, tapi ya di takbiratul ihram, paham ya? Di awal dari kita melakukan perbuatan sholat itu, awal perbuatannya yaitu takbiratul ihram, di situ disertai dengan niat. Kalau di wudu, mikotnya di mana niat? Mikotnya yang ketika membasuh wajah. Nah, kembali itu ya, itu batasan atau mikot di awalnya kita melakukan niat melaksanakan wudu ketika membasuh wajah. Haji kapan? Ketika di mikot itu. Ya, kalau orang Indonesia ringkesnya, kalau dia langsung menuju ke Mekah dari wilayah Indonesia, maka dia di area Jeddah, di bandara Jeddah itu oleh ulama dianggap sebagai garis lurus dengan daerah namanya Yalamlam ya.
Tapi kalau dia masuk ke Madinah dulu karena untuk ziarah, untuk salat arba'in, ziarah makbarah Rasul, ya ziarah Rasul, lalu melakukan ziarah atau kunjungan di beberapa tempat yang bersejarah. Karena Madinah dulu, maka untuk masuk ke Mekah, karena dari Madinah dia nanti mikotnya ada di tempat yang namanya Bir Ali yang kemarin saya katakan. Bir Ali. Oke, setelah orang ikhram dengan niat tadi ini, maka dia disunahkan untuk membaca talbiyah. Jadi talbiyah itu menyambut terhadap panggilan Allah, itu namanya talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah disunahkan dibaca ketika orang sudah niat ihram. Ya. Sebelum itu tidak disunahkan baca itu. Karena mungkin Anda tanya, biasanya orang yang kata berangkat haji itu wacana talbiyah di rumah. Itu bukan talbiyah sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan, tapi dia talbiyah sebagai bentuk talbiyah atau dakwah, edukasi ke masyarakat atau dakwah mengajak masyarakat dengan mengajari, memasukkan jiwa mereka dalam ibadah haji. Para ulama begitu. Sehingga jangan katakan itu bidah, enggak, ini bukan ibadah kok ya. Jadi gampangannya ini zikir saja gitu loh ya. Sesuatu itu kan tergantung niat itu tapi ya. Kalau orang mau berangkat haji terus diantarkan, terus dibacakan talbiyah itu menyocok no, karena ini berangkat haji kan tidak mungkin. Mau berangkat haji terus dinyanyikan Mars ya, sepak bola kan tidak mungkin ya. Ya tentu harus talbiyah kan. Yang cocok. Jadi jangan dilihat. Maka ada fikih dakwah, ada fikih tarbiyah, ada fikih hukum nanti itu ya. Ini punya konteks yang berbeda. Jangan dipadano gitu. Kalau dalam konteks fikih dakwah itu ya tentu lebih banyak membimbing gitu ya, lebih banyak memandu gitu, jangan menjustifikasi gitu. Kalau fikih hukum itu baru halal haram itu dipertegas. Fikih hukum itu bagi orang yang sudah punya keterikatan secara iman, kepatuhan secara keimanan dengan jelas, baru dia bisa fungsional ya, punya makna, punya fungsi. Durung iman kamu kasih fikih ya Melayu gitu, fikih nyel ya Melayu gitu. Jadi kalau masih dakwah itu banyak oleh yang loh ya, ya wis sementara kalimat itu kan nggak begitu, sementara kamu kok wis ngono dhisik. Ini kan begitu toh. Mana fikih dakwah itu. Kalau fikih hukum, fikul ahkam ya Anda tentu nggak bolehlah sholat tanpa baca Fatihah, nggak bolehlah sholat itu hanya 2 rakaat, nggak bolehlah gitu. Ya kan banyak nggak boleh. Ya. Jadi dibagi dalam konteks yang kayak apa, dilihat konteksnya apa fikih. Fikih itu kan aturan hukum. Ada namanya fikih dakwah, ada namanya fikih ahkam, bahkan ada fikih tarbiyah. Kalau dalam mendidik juga begitu kan. Konteks edukasi itu tentu jangan semata-mata dalam konteks fikih hukum. Ya. Karena pendidikan itu kan perlu proses gitu. Mendidik itu perlu proses, dakwah itu juga perlu proses. Makanya ada al-mu'allafati qulubuhum. Ya. Sehingga Nabi dalam beberapa konteks tertentu ya wis gak apa-apa gitu lah ya. Isomu piye, saya isomu ya apa gitu lah ya. Tapi bagi orang yang secara kualitas keimanan, keislamannya sudah kuat, ya harus ditambah, harus ditegakkan penuh dengan standar fikih yang semestinya gitu lah. Itu kan karena ada ruang rukhsah gitu ya. Gusti Allah saja ketika kamu tidak bisa berdiri karena sakit ya bisa duduk, paham ya? Ya karena memang ada ruang itu dan Nabi juga mengajarkan begitu gitu. Oke ya, nah itu fikih ya, timbang tadi sedikit itu. Nah dalam hal haji tadi niatnya tadi labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Nek wis niat ihram itu baru disunahkan maca
talbiyah tadi itu baca apa? Talbiyah labbaik Allah. Itu ketika masuk base kan tentunya karena sudah mau berangkat itu. Nah, hanya ketika masuk di Masjidil Haram tidak lagi yang dibaca talbiyah. Paham ya? Yang dibaca bacaan atau zikir atau doa yang lain ya, yang dipandu, yang dianjurkan. Tidak lagi disunnahkan bacaan talbiyah ketika orang yang sedang ihram itu masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya, tambahannya begitu. Ya. Kalau itu umroh, maka setelah ihram ini rukun, harus niat sendiri. Kalau dari mikot ini hukumnya wajib. Kalau tidak dari mikot, dia membayar dam, gantinya. Penyembelihan satu kambing itu namanya damnya. Terus dia menuju ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram. Kalau dia hajinya itu atau umroh dulu, baru haji, nanti namanya haji tamattu, ya dia langsung tawaf. Tawaf itu artinya berputar, ya. Yang diputeri itu adalah Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Startnya atau mulainya itu dari Hajar Aswad. Hitungannya. Ada tanda, biasanya untuk meluruskan itu ada tanda lampu hijau, lalu kemudian bisa dilihat. Dari situ kita mulai. Dianjurkan untuk menyentuh Hajar Aswad kalau bisa dan mencium. Tapi kalau tidak mungkin ya cukup dengan melambaikan tangan, terus kemudian lambaikan tangannya dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran Nabi begitu. Ya, kalau sunnah namanya ajaran, jangan ditanya semuanya dengan logikanya. Sehingga sahabat Umar itu untuk memastikan bahwa mencium Hajar Aswad itu adalah sesuatu yang ta'budiyah, yang kita harus patuh tanpa harus membangun logika kita gitu secara berlebihan. Sayyidina Umar itu sampai ngomong dewi nongol waktu itu, berdialog dengan batu. Inni a'lamu annaka hajar, wahai batu Hajar Aswad, saya tahu kalau ini kamu batu. Andai kata dia, saya tidak pernah melihat Kanjeng Nabi mencium kamu, wahai batu Hajar Aswad ini, saya juga tidak akan pernah mencium kamu. Artinya sesungguhnya mencium Hajar Aswadnya itu karena perintah, itu bukan karena menyembah kepada batunya, itu tidak. Paham ya? Lalu ketika Allah menghendaki batu diberi kemuliaan, itu hanya Allah, dan memang diberi kemuliaan. Kemuliaan batu itu diberikan kemuliaan. Jadi sebuah kemuliaan itu kan abstrak toh. Kemuliaan itu kan pasti harus menempel pada sesuatu yang fisikal untuk manusia. Gitu ya. Sama dengan ini kan. Pulsa itu ada, abstrak. Untuk bisa dimanfaatkan, maka pulsa itu harus menempel di fisik. Yang namanya perangkat seluler, perangkat HP. Kan begitu. Enak itu abstrak kan. Makanan itu enak, kan tapi harus menempel dia. Ya, menempel di makanan, mau itu sate, mau itu onde-onde, gitu ya. Harus ada fisiknya, sama dengan itu. Yang beri enak itu siapa ya? Gusti Allah. Bahwa makan itu enak, paham ya? Nah, daging itu kan berdoa, tapi lalu menjadi berbeda, siapa yang bedakan? Gusti Allah. Lalu punya rasa yang berbeda, gitu kan? Jadi jangan terlalu ekstrim. Yang penting pikiran kita, hati kita bahwa ketika melakukan itu, memutar Ka'bah itu bukan lalu menyembah kepada Ka'bahnya, tapi menyembah kepada Zat Rabbul Ka'bah yang mempunyai Ka'bah itu. Baitullah. Oh, bukan rumah gitu ya. Sama dengan kita Baitu Zaidin, rumahnya Zaid. Apa Zaid itu rumah? Ya tidak. Jangan lalu mengatakan Allah itu adalah Ka'bah. Ka'bah itu adalah bukan. Ka'bah itu rumah Allah. Nah, tinggal ditafsirkan rumah itu pengertiannya apa, kan begitu toh? Kedamaian. Penggambarannya begitu ya. Rumah Allah itu tempat di mana kita damai, di mana kita bisa beraktivitas, di mana kita bisa membangun kehidupan ini gitu. Tapi karena Baitullah itu Ka'bah, rumah Allah yang membangun kehidupan secara umum, kan begitu. Tafsirkan sendiri. Artinya sesuai kebutuhan kita. Tapi jangan meyakini bahwa yang disembah itu Ka'bah, yang disembah itu batunya, bukan. Siapa yang disembah? Tetap siapa? Gusti Allah. Allah menunjuk kepada tempat yang namanya Ka'bah itu. Ka'bah itu juga sama, bangunan fisiknya ya dari material
yang ditumpuk kayak rumah gitu ya. Ada pintu juga ada Hajar Aswadnya. Tapi itu tempat oleh Allah diberi kemuliaan khusus, yang menuju itu Allah. Ya, sama dengan mata kita ini, tangan kita ini kan mode daging ya. Ini untuk mendengar. Kenapa mendengar tidak di sini? Ya karena Allah menugasinya di sini. Logika-logiknya begitu. Paham ya? Allah memberikan keutamaan pada tempat yang namanya Ka'bah, pada tempat yang namanya Hajar Aswad, pada tempat namanya Masjidil Haram, pada tempat yang namanya Arafah, pada tempat yang menunjuk menjadi keutamaan itu sama. Sama dengan Allah menunjuk pada seseorang, diberi kemuliaan ini, diberi kemuliaan ini. Bisa. Saya menyebutnya itu penugasan, pengamanatan atas sesuatu fungsi tertentu untuk kehidupan ini. Tapi tetap ujungnya sopo? Wabeh kuwi Gusti Allah. Ya, tidak boleh mandek di situ gitu ya. Bahwa kita mengatakan iki pilih iki iso nyembuhno ya boleh kalimat itu, tapi hatimu jangan mandek di situ bahwa yang nanti sembuh itu pilnya, bukan. Yang sembuh siapa? Gusti Allah. Allah menugasi pil yang ditunjuk oleh ahlinya, yang ahli itu ditunjuk untuk memilih pil itu. Keyakinannya harus begitu. Sehingga kamu tidak berpikir habis-habisan bahwa kalau dokter itu gak bisa sembuh, yuk kalah. Dokter dia ya mungkin bisa yang ditunjuk, cara lain mungkin juga ada, gitu lah ya. Itu. Makanya saya katakan akidah, keyakinan itu menjadi pondasi ya untuk melihat segalanya, lalu hidup ini menjadi ringan. Hidup ini menjadi begitu nyaman gitu ya, karena kita mengembalikan aspek yang tidak semata-mata dengan kekuatan logika memahami sesuatu. Kalau kita hanya mendasarkan logika kita capek hidup. Harus ada keyakinan, paham ya? Ada sesuatu di luar logika kita ini. Dalam haji itu juga diajarin itu. Ada Hajar Aswad, ada itu. Apa bedanya? Namanya multazam. Multazam itu tempat yang mustajabah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kira-kira sekitar 2 meter. Yang pintu ya, dipakai masuk di Ka'bah. Itu Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan ini tempat yang sangat mustajabah. Jadi gampangannya sinyal donga sing paling cosplong tenan kuwi ya dinamai multazam itu. Berdoa itu. Bentuk multazam secara fisik itu ya sama dengan bentuk pinggirnya multazam itu dengan Ka'bah berikutnya. Tapi Allah memilih tempat itu gitu ya. Kan mesti harus ada fokus gitu ya. Fokus satu kelebihan itu pasti harus terbatas kan, tidak bisa semua. Keutamaan. Oke ya, itu tawaf berapa kali? 7 kali. Dimulai dari tadi Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad 1 kali. Nah, satu-satunya dalam 5 amalan ibadah haji yang harus suci itu hanya tawaf. Tawaf itu Nabi menggambarkan seperti sholat. Tawaf itu as-salat, seperti sholat. Maka di situ harus ada wudhu. Sehingga kalau orang dalam posisi batal pada putaran ketiga, pada putaran ketiga dia batal, maka putaran ketiga itu berarti yang harus diulang. Nggak perlu dari putaran pertama. Nomor 1 sudah selesai 1, nomor 2 selesai 1, berarti 2. Putaran ketiga tiba-tiba di tengah putaran ini kita kentut atau kita batal. Maka di sini harus bersuci dulu baru balik, ya, baru kembali menyempurnakan tawaf yang ketiga saja. Sekali, udah selesai itu sholat 2 rakaat, ya, tawaf itu. Setelah itu sa'i. Nampak tilas ini ya Nabi Ibrahim. Sa'i itu antara bukit, dulu itu bukit antara Safa dan Marwah. Bukit Safa dan Marwah. Dimulai dari Safa dulu, 1 kali ke Marwah, 2 kali Safa, terakhir nanti di Marwah. Terakhir 7 kali. Ya. Sama 7 kali. Putarannya berapa? 7 kali. Angkanya ganjil. Nah, setelah itu baru menggunting rambut atau mencukur. Setelah itu sudah otomatis lepas
tahallul dari ihram umroh tadi ini ya. Dari apa? Ihram umroh itu. Selesai umroh ini udah kira-kira. Kalau tidak terlalu padat orangnya 3 jam itu selesai. Sekali waktu. Kalau umroh itu 1 kali lakukan. Yang haji kan enggak, karena haji itu harus ada rukun wukuf. Di Arafah itu yang mengikut zamannya itu. Batasan waktu itu yang nggak bisa kalau hitungan jamnya. Umroh itu sehari 2 kali, 3 kali bisa, masih mungkin. Nah, kalau fisiknya itu kuat ya. Oke ya. Jadi kalau umroh apa? Dimulai dari Pak Ikhram. Melakukan apa? Ikhram. Ikhram itu apa? Niat melakoni ibadah umroh. Dari mana? Mikot. Dari mana? Mikot. Mikot makani. Kalau umroh tidak ada mikot zamannya. Terus masuk ke Mekah, tawaf 7 kali. Ya, setelah itu sa'i 7 kali, kan gunting rambut. Tahallul itu lepas dari ikhram, kayak salam gitu dalam sholat. Kamu kan takbiratul dalam sholat, toh? Berakhirnya di mana? Salam. Nah, umrah juga begitu. Ketika sudah selesai melakukan semua rukun, ukurannya 3, maka dia sudah posisi lepas dari ikhram, otomatis tidak lagi terikat oleh muharramatil ikhram, hal-hal yang diharamkan di dalam ikhram. Oke, silakan tanya. Ayo, syahidah. Aku Mbak. Ya. Mau tanya 2 hal, Mbak. Mungkin mau tanya tentang ini, Bang. Tentang adat, kebiasaan yang menjadi adat ya, salah satunya di beberapa daerah di kampung di Madura, Bang. Yang pertama itu tentang adat ketika seorang berpulang haji atau umroh, terkadang dari si pelaku, si yang haji itu, Mbak, dia request atau minta untuk diarak. Sisi lain, Mbak, terkadang beliaunya tidak meminta, tapi sisi keluarganya menunggu itu yang meminta. Nah, ingin tahu pandangan Mbak terkait itu seperti apa? Itu yang pertama, Mbak. Nah, yang kedua, yang saya pahami, Mbak, ya, gelar haji itu kan termasuk hal yang abstrak tadi Anda bilang. Nah, ketika hal yang abstrak itu disandingkan dengan seseorang, maka itu akan menjadi menaikkan seperti derajat seorang itu. Itu kalau di Madura yang saya pahami. Nah, makanya beberapa orang yang sudah pernah ke Mekah, entah itu haji atau umroh, pasti akan disandingkan dengan haji itu. Seperti ketika Mr. Arif pernah haji, maka ketika saya memanggil Mr. Arif, saya bilangnya Ci Arif. Ci Arif gitu ya. Nah, Ci Arif ya. Nah, ketika Kalau nggak disuruh haji marah ya. Haji Kalau nggak dipanggil haji marah sih kalau sudah haji. Orang ada Madura. beberapa yang tersinggung, ada yang tersinggung. biasa. Bawa curik. Nah, untuk menanggapi hal itu bagaimana? Iya. Bisa jadi kan tetek bengek. Jadi bukan pada wilayah agama ya, bisa jadi pada wilayah adat. Jadi begini, orang Madura itu tingkat melakukan spiritualisasi atas hal yang sesungguhnya bukan spiritual, yang duniawi, itu begitu tinggi gitu ya. Yang bukan agama itu lalu diberikan spiritualisasi, penjiwaan itu seperti agama, bahkan melebihi dari agama. Karena saking senengin agama, bukan salah ya. Jadi seneng itu kalau emang tidak terilmoni dengan baik, itu ya kecenderungannya lalu menjadi seneng yang salah tadi saya katakan. Itu akibatnya menjadi salah. Tapi berangkatnya dari niat baik. Ya, berangkatnya dari apa? Niat baik. Mulyakno wong sing haji. Gitu ya. Maka lalu diarak, dikasih drum-band. Bahkan biaya untuk selamatan dan model pesta hajinya itu, bahkan kita bukan mati, umroh saja itu pestanya luar biasa. Biaya haji kan 60 juta, itu pestanya bisa 100 juta. Ngedol sembarang. Jadi beban problem di adat, biaya peradatan itu jauh lebih kuat. Kenapa tadi saya katakan doktrin terkait dengan sesuatu yang bukan agama, yang untuk menghormati ibadah itu terlalu kuat gitu loh ya. Nah, saya melihatnya, koreksinya kalau kita melihat ini harus diilmoni itu ya. Harus ada rasionalitasnya. Ilmu itu berarti rasionalitas ya. Diilmoni secara benar tentang agama itu. Biasanya kita memuliakan maksud ibadah karena nggak ketemu lama atau karena dia pulang dari tempat yang suci, ya mestinya sewajarnya gitu ya.
tidak membebani, tidak terlalu menimbulkan problem, tidak menimbulkan orang lalu merasa hebat, kesombongan, arogansi, macam-macam lah. Tidak menimbulkan itu maksudnya. Kalau kita menghormati orang tamu itu kan menghormati kedatangan, ya tidak apa-apa lah, makan secukupnya. Oh, berkatnya gede-gedean, selamatan teko, mangan-manganan dan seterusnya. Ya satu sisi mungkin yang di duit, orang wopo banyak di duit. Tapi kalau itu ada terlalu dianggap menjadi keharusan, itu kan beban. Sehingga agama itu menjadi beban. Yang mestinya bisa nyekolahkan anak dengan baik, tidak bisa. Memang repot memang ya. Sekolah itu jalur gratis, mondok jalur gratis, tapi ini urusan selamatan haji itu geden-gedenan luar biasa karena unsurnya seringkali, dorongan seringkali udah ya. Bukan lagi agama, tapi persoalan sosial tadi itu, gengsi sosial. Nah, hukum itu seringkali menjadi beban. Agama itu lalu menjadi ketok, jadi problem, jadi beban. Ketika sudah masuk pada wilayah perda MBGN yang namanya adat tadi, maka kita harus memberikan rasionalisasi, tapi jangan terlalu rasional juga. Orang nanti tidak punya jiwa untuk menghormati, gitu ya. Ya, itu saya kira sedengan lah. Ya, Indonesia asli ya, Islam tan tak cukup gitu kan itu ya, paham ya? Jangan seperti Muhammadiyah juga atau kelompok yang Wahabi yang takbiri mati wis gak direken, orang ono sing pamatan kan sing ndongakno, itu juga terlalu sadis lah gitu ya, podo sadisnya, tidak ada spiritualisasinya, tidak ada. Tapi juga jangan terlalu kuat spiritualisasinya yang sesungguhnya itu bukan pada wilayah agama yang harus begitu kuat kita memperlakukannya itu. Ya sama dengan di perkawinan, sama dengan di haji, di riayan, ya riaya poso lalu di riaya poso itu. Jadi memang resiko dari penghormatan atas sebuah ibadah itu kalau tidak diilmoni lalu muncul menjadi sebuah doktrin sebatas pada keyakinan, semangat, tapi tidak proporsional lagi. Termasuk orang berjihad atas nama membela berdakwah ya. Ketika tidak diberikan ilmu itu tidak proporsional pasti. Nah, proporsional itu kan dia tahu posisi. Saya ini dakwah sebatas menyampaikan kok, gitu loh ya. Kalau dia tidak mau ya sudah, itu bukan wilayah saya mau atau tidak. Tapi dia hanya didoktrin, pokoknya kamu harus dakwah itu wajib. Bagaimana Islam supaya Islam muslimin dia ngamuk terus ada sini. Ya. Memaksa orang untuk mau, padahal untuk mau itu bukan wilayah kita sudah. Yang kita lakukan apa wilayahnya? Melakukan dakwah itu, sampaikan. Oh gak gelem ya sudah. Dongakno. Paham ya? Kayak imane ya pacaran. Gak gelem sak terus wis urusane Gusti Allah. Paham ya? Itu namanya proporsional. Ada ilmu. Oke? Jadi mujuro kuwi kewajiban wajib ya. Pulang nanti harus melakukan rasionalisasi. Mengurangi dosis spiritualisasi itu top pokoknya kalau urusan itu dengan kiai itu luar biasa kayak begitu karena spiritualisasi kadang kehilangan rasionalitas itu juga ya, itu yang dikritik banyak orang yang anti pesantren kan itu sesungguhnya ya, tapi mereka juga salah kalau menghilangkan itu total gitu loh ya. Jadi seimbang spiritualisasi dan apa rasionalisasi tadi. Nah, ilmu itu berarti kan faktual, batasan ada. Rasionalisasi itu rasional ya abstrak kan tidak tahu kita apa. Paham ya? Tidak ada sesungguhnya gelar haji itu tidak masuk rukun haji. Kudu haji itu rawono. Kumpul haji itu tidak harus. Itu simbol penghargaan saja. Paham ya? Ben wong termotivasi lebih ke fikih dakwah lah. Ya, nah itu harus dipahamkan. Istilah Gus Pak, cokulan gaji lah, sakno mesti gak iso gaji, kok merasa nolong soal gitu. Aku ya pokok miskin terus, ngapain itu pangeran ini salah juga kan jadinya. Nampak udah dikasih rezeki aku gak iso gaji kayak kumpul putih lah tuh puai nong mana, bakul kumpul ya, kumpul putih. Ya, tapi ya itu tadi harus seimbang lah, proporsional antara apa? Spiritualisasinya dengan apa? Rasionalisasi. Oke? بفانفعنا ببركاتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم وموافاتهم من الفتن. السلام عليكم ورحمة الله.